Next. Oh, berasuransi dan berinvestasi ya, yang tadi, oke. Eh, Kemudian lanjut, kemudian cash flow harus positif ya, yang tadi ya. Ada apa aja sebenarnya poin-poin yang harus kita pelajari. Pertama, kebutuhan rutin itu sebenarnya enggak, kan ada financial planner itu yang menyarankan bahwa dana darurat itu harus 12 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Eee, Sebenarnya itu sangat bisa disesuaikan ya, 3 kali pengeluaran per bulan sebenarnya udah cukup, apalagi kalau misalnya pekerjaannya itu pekerjaan tetap gitu ya. Misalnya PNS, itu kan sudah pasti tiap bulan dapat gaji gitu ya, walaupun ya udah safety lah. Walaupun mungkin bukan yang besar-besar banget, tapi udah, rutin gitu. Nah, itu mungkin dana daruratnya kan hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang nggak terduga, yang kayak, ban mobil, kemudian handphone rusak, laptop rusak, ya untuk ganti-gantian seperti itu, atau tiba-tiba harus pulang kampung karena ada keluarga yang sakit. Nah, dana darurat bisa disesuaikan. Idealnya memang 6 sampai 12 kali pengeluaran per bulan. Pengeluaran ya, bukan gaji. Tapi 3 kali pengeluaran per bulan juga sudah cukup gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Apa gunanya dana darurat ini? Ya itu untuk mengontrol untuk memastikan kita aman ketika terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Eee, Kalau misalnya di swasta mungkin ada kemungkinan layoff, maka kita harus bertahan nih. Kira-kira kita butuh waktu berapa bulan untuk menemukan kerja baru yang cocok sama kita gitu. Oh, mungkin kita butuh waktu 6 bulan, sementara 6 bulan ketika kita nggak kerja itu, kebutuhan kita tetap harus jalan. Makanya dana daruratnya harus juga dipersiapkan. Tapi dana darurat ini boleh nggak diambil-ambil? Ya boleh, ketika memang ada hal-hal darurat, karena dialokasikan memang untuk dana darurat. Tapi tetap harus diisi ulang gitu ya, isi ulangnya pakai apa? Ya misalnya Anda dapat, THR, dapat bonus gitu, bolehlah diisi ulang dana daruratnya, un gitu. Kemudian kebutuhan rutin ini juga, ini kan saya nggak bisa berbicara bahwa kebutuhan rutin itu maksimal 20% atau 30% atau 50%. Karena kenapa nggak bisa seperti itu? Kita harus lihat juga pendapatan orang itu berapa, tanggungannya berapa. Jadi saya lebih menekankan sebenarnya, eee, nggak apa-apa kita itu nggak punya mungkin investasi yang apa gitu, besar, tapi yang penting kita nggak terjerat pinjol, judol gitu. Pelan-pelan baru kita, perbaiki. Jadi kalau di awal-awal kita masih harus memenuhi kebutuhan, kita, generasi sandwich yang orang tuanya masih perlu di-support gitu ya, kemudian kita juga mungkin ada tanggungan ke keluarga sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau belum punya, investasi, nggak apa-apa kalau tabungannya itu belum 30% dari gaji, tapi usahakan cash flow-nya positif. Kalau positif kan berarti ada sisanya, tanpa di-support dari hutang atau pinjol atau judol atau apapun. Kemudian lifestyle gitu ya, teman-teman pingin liburan, pingin beli koleksi, hobi, mungkin sekarang ada, tren running gitu ya. Pingin, ya kalau misalnya memang uangnya ada, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian melunasi utang tadi ya, usahakan utang-utang itu lunas dulu. Bukan nggak boleh berutang, tapi kita harus mampu me-manage utang tadi. Utang juga idealnya nggak lebih dari 30% tidak lebih dari 30% dari total pendapatan gitu ya. Utang terlalu tinggi ya membahayakan juga gitu. Kemudian investasi, gitu ya. Investasi itu macam-macam bentuknya gitu ya. Mungkin kalau, sekarang
jangan ke investasi. Kalau investasi itu harus menggunakan uang dingin gitu ya, jangan menggunakan uang-uang kebutuhan kita. Memang uang itu nggak kita pakai kok gitu kan, dia emang sisa, ya sudah kita boleh investasikan. Atau mungkin yang paling dan sifat investasi itu kan high risk high return ya. Nah, kita harus pelajari benar-benar begitu. Next. Nah, ini lunasi utang dulu sebelum kita melakukan investasi. Kita pastikan bahwa kenapa kebutuhan kita nggak bisa ditundakah gitu kan. Hindari juga berhutang-hutang konsumtif gitu ya, belanja pakai uang halu, pakai kredit card, pakai Shopee Pay Later gitu ya. Kita beli dulu kemudian bayar kemudian. Nah, kenapa? Karena saya menganggapnya itu uang halu, karena uangnya belum kita terima, tapi pengeluarannya sudah kita lakukan. Sebaiknya hal-hal yang seperti itu dihindari, karena akan menimbulkan kebiasaan buruk gitu ya. Kita tuh jadi nggak akan pernah merasa cukup, nggak apa-palah beli ini, toh besok, gajian gitu ya, nanti dulu gitu kan, tunda dulu. Atau misalnya Anda punya keinginan mahal, coba beberapa kali jangan-jangan itu cuman keinginan sesaat. Nah, saya sering juga nih, lihat dulu, lihat reviewnya, kemudian besok pulang dulu, besok datang lagi, lama-lama kita bosan dan ternyata kita nggak butuh itu. Jadi semakin lama kita mikir gitu ya, hal-hal yang seperti itu, jangan-jangan berubah pikiran, jangan-jangan kita dapat hidayah bahwa itu adalah sesuatu yang ternyata nggak kita butuhkan, kita akan baik-baik aja, kita hidup-hidup aja tanpa membeli barang tersebut gitu. Jadi, impulsif buying-nya mungkin bisa dikontrol. Kemudian utang diperbolehkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak konsumtif. Anda punya usaha travel misalnya berhutang untuk beli mobil, yang mobilnya itu digunakan untuk, operasional, dia menghasilkan, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Yang enggak ya Anda berhutang untuk beli tas branded gitu, itu jangan dulu gitu ya, kecuali nanti sudah mampu. Oke, next. Eee Nah, ini hindari menggunakan uang berdasarkan emosi. Ini sering sekali terjadi di kalangan mahasiswa, di kalangan pekerja, di kalangan ibu-ibu gitu ya. Karena merasa bahwa saya sudah melakukan kerja keras, kemudian saya sakit hati banget hari ini gitu kan karena nilai saya jelek, maka, saya harus membeli kopi deh gitu, atau saya harus beli ini beli ini. Pikir dulu, apakah ketika Anda melakukan pembelian itu dengan alasan self healing, Anda benar-benar sembuh nggak gitu? Ternyata sedihnya masih ada, oh ya berarti udah nggak usah Anda melakukan pembelian tadi, karena ternyata nggak menyembuhkan. Nah, kemudian self reward dengan alasan bahwa saya sudah harus bekerja keras. Lah, bekerja keras itu Anda memperoleh gaji, ya itu sebenarnya reward Anda gitu ya. Nggak usah beralasan mau beli A, B, C yang sifatnya konsumtif dengan kepentingan self reward, tapi boleh nggak memberikan self reward dan self healing? Boleh gitu ya. Tapi pastikan bahwa ketika Anda melakukan self reward itu ya benar-benar jangan sering-sering, dikit-dikit hari-hari self reward, beli kopi, beli ini gitu kan. Anda lihat nih pengeluaran kopi Anda itu sebulan berapa ratus ternyata. Nah, ketika besar dan dihitung-hitung ternyata membuat cash flow kita jadi negatif, ya direm dulu, dikurangin dulu. Itulah gunanya mencatat sebenarnya. Begitu kita sudah melakukan pencatatan keuangan per bulan atau mingguan, kita akan lihat, oh ternyata pengeluaran saya terhadap hal-hal yang nggak penting ini bisa dikurangi nih, supaya bisa dialokasikan ke yang lain, gitu. Next. Nah, ini pengeluaran. Pengeluaran itu, kita nggak bisa mengalokasikan hanya pengeluaran bulanan aja, tapi ternyata ada juga, pengeluaran tahunan. Pengeluaran bulanan misalnya Anda punya cicilan, Anda harus makan, kok makan mungkin Anda bisa breakdown lagi menjadi pengeluaran mingguan, pengeluaran 2 mingguan gitu ya. Kemudian transport, listrik, WiFi, telepon, investasi jika memang sudah ada, eee, sisa uang yang
dingin gitu kan, kemudian lifestyle ya bolehlah ingin beli jilbab baru yang sederhana-sederhana gitu ya, itu pengeluaran bulanan. Tapi ada juga pengeluaran tahunan, ada keperluan hari raya misalnya gitu ya, mau pulang kampung, katanya kalau pulang kampung itu menghabiskan menghabiskan uang puluhan juta, besar memang gitu ya. Kemudian ada zakat kalau memang sudah wajib berzakat. Kemudian ada pajak kendaraan, pajak penghasilan gitu ya. Kalau yang bekerja sebagai karyawan, penerima upah mungkin aman nih pajak penghasilan, tapi kalau Anda berwirausaha, maka pajak penghasilan itu harus dibayarkan oleh diri Anda. Boleh nggak kita nggak mengeluarkan pajak tadi? Ya boleh gitu kan, tapi akan ditagih oleh Dirjen Pajak. Kemudian oh ada kurban mungkin kalau yang membiasakan untuk, berkurban, ingin liburan juga ternyata setahun sekali lah kita pergi ke luar negeri atau mungkin ke dalam negeri aja ke, one apa namanya, ke sebuah satu tahun satu provinsi misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian ada lifestyle atau mungkin pengeluaran tahunan ada macam-macam. Nah, keperluan tahunan itu seringkali tidak disadari, makanya, set auto debit gitu ya. Jadi sudah di-set, bahwa ketika gajian untuk keperluan hari raya itu ternyata 100.000 misalnya. 100.000 kali 12 baru 1.200.000 ya, atau 1.200.000 deh, jadi tergantung nanti. Kemudian zakat juga supaya nggak terlalu berat sekali, karena zakat itu kan dihitung berdasarkan uang tabungan kita. Jadi kalau tabungannya banyak gitu ya, udah apa namanya, menyam mencapai haul ya wajib dizakati dan lain-lain. Nah, kalau yang pengeluaran bulanan ini ngaturnya bebas, apakah misalnya tanggal 1 tanggal 1 ya kalau gajian ya, atau tanggal 25 macam-macam lah. Kita set misalnya tanggal 25 itu gajian, berarti, jangan sampai kita melakukan pengeluaran besar-besar di awal-awal minggu, padahal kita masih mau hidup 3 minggu lagi gitu kan, atau kita bagilah 1 minggu. Jadi, eee Senin, kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nih, terus mulai lagi Senin. Jadi kita alokasikan misalnya per minggu. Kalau pengeluaran bulanan itu anggaplah 4 juta misalnya, berarti bagi 4 minggu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, 1 minggu nih kita menggunakan uang 1 juta, ternyata di hari Sabtu, uang kita tuh udah terpakai 1 juta. Berarti kan kita minggu ini ya benar-benar harus berhemat, tapi nanti hari Senin kan kita di-jog lagi. Itu menurut saya lebih ringan daripada 2 mingguan atau 1 bulan langsung gitu ya. Jadi begitu, tapi, pada dasarnya ini customize, tergantung gimana nyamannya kita aja. Itu saran saran saya. Next. Nah ini kita seringkali tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Kebutuhan itu ya sesuatu yang membuat kita terus bertahan hidup gitu, sandang, pangan, papan, tapi itu bisa disesuaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau pangan gitu ya, di mana kita makan, terus bagaimana metode, memasaknya, apakah kita membeli ke orang lain atau kita membeli bahan mentah kemudian diolah sendiri gitu. Jangan sampai Anda berhemat di bagian-bagian kebutuhan ini, tapi ternyata menurunkan kualitas hidup. Jadi usahakan nggak apa-apa kita hemat, tapi kualitas hidupnya bagus. Misal, eee, dari kita yang dulu mungkin pangan boleh tinggi misalnya, dulu tuh makannya kalau kita berbicara junk food itu kan sebenarnya lebih mahal ya, daripada kita makan yang konsumsi sendiri atau misalnya kita menaikkan dengan dulu tuh nggak, bisa makan sayur organik gitu kan, beli sayur yang organik, oh kita sekarang ternyata mampu membeli sayur organik, ya nggak apa-apa berarti, kualitas hidup kita mungkin diharapkan bisa meningkat gitu ya. Kemudian keinginan, nah
keinginan ini kita harus mikir gimana membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau yang tadi, kita itu akan sakit, akan mati ketika kebutuhan kita nggak terpenuhi. Tapi kalau keinginan kita lihat dulu, ada nggak yang sakit ketika keinginan tidak berpenuh? Ada, hati saya yang sakit. Oh, berarti itu hanya keinginan gitu ya. Sesuatu yang masih bisa kita tunda sebenarnya, liburan. Emang kenapa kalau nggak liburan? Sedih, iya, tapi kan ada kebutuhan lain yang mungkin harus kita penuhi gitu kan. Kemudian hobi, emang kenapa kalau kita nggak melakukan hobi? Emang kenapa kalau lari itu, maraton itu hanya keliling di kompleks aja yang nggak butuh biaya gitu ya. Jadi dipastikan bisa juga kita sesuaikan. Kemudian ada kewajiban, yang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita bayar gitu ya. Ada pajak tadi, kemudian zakat, ada mungkin dana pendidikan bagi anaknya gitu ya. Dan dana pendidikan anak ini sebenarnya, bisa kita alokasikan dari lama gitu kan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kita ditagih sekian, enggak. Dana pendidikan itu bisa kita estimasikan, oh ini anak akan masuk SD 6 tahun lagi, akan masuk SMP 9 tahun lagi. Jadi harusnya kebutuhan itu sudah bisa sangat kita prediksi. Next. Nah, kemudian kita berbicara darurat tadi. Dana darurat tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya bulan ini ternyata kita apes banget nih gitu ya, mobil ya ditabrak orang, nggak kita asuransikan, kemudian ternyata dapat telepon dari kampung keluarga ada yang sakit dan kita harus datang, ternyata macam-macam lah gitu kan. Berapa yang harus dialokasikan, itu tadi sudah saya bahas, harusnya kita nggak udah sudah oke lah ya, next. Nah, ini asuransi. Asuransi ini, kan banyak risiko-risiko hidup ya, risiko hidup di antaranya sakit, meninggal, macam-macam lah gitu. Nah, resiko-resiko yang nggak bisa kita kendalikan sebaiknya kita alihkan. Alihkan kemana? Alihkan ke pihak ketiga, ke pihak asuransi. Kemudian gimana Bu nyari asuransi yang baik itu? Orang tua saya dulu tuh sudah pernah nabung, ternyata sudah pernah berasuransi kesehatan, tapi ternyata begitu sakit nggak di-cover, macam-macam gitu ya. Apalagi banyak kasus-kasus, perusahaan asuransi yang ternyata nggak seamanah itu. Nah, kita bisa pelajari, kalau dulu mungkin asuransi itu masih sangat konvensional, mereka datang ketemu kita, mempromosikan gitu ya. Jadi kita memang nggak punya akses informasi yang banyak. Nah, sekarang kita itu punya, akses yang luas untuk mencari informasi tadi. Cari informasinya di Google, kemudian baca laporan keuangan, lihat utangnya seperti apa, kemudian, pertumbuhannya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali. Kalau laporan keuangan nggak cukup kita lihat ke laporan tahunannya atau annual report-nya. Kita baca di situ nggak hanya, yang bersifat kuantitatif aja, tapi kualitatif dari sisi tata kelola dan macam-macam kita semua bisa akses gitu. Jadi, saya bukan orang yang anti terhadap asuransi gitu ya. Asuransi kesehatan misalnya kita sakit, sak manusia itu pasti sakit gitu ya, itu, eee, pasti, manusia juga pasti meninggal gitu kan suatu saat. Jadi perlu kita, alihkan risiko-risiko yang seperti itu. Asuransi kesehatan kalau di Indonesia sudah ada BPJS Kesehatan. Kalau sudah ikut BPJS Kesehatan sebenarnya menurut saya itu sudah cukup gitu ya. Indonesia itu ya BPJS Kesehatannya menurut saya baik, bisa meng-cover berbagai macam penyakit gitu. Jadi kalau perlu nggak menambah lagi asuransi lain yang non BPJS. Kalau sekiranya secara keuangan masih, belum settle, jadi saran saya sih menggunakan BPJS itu udah cukup.
Apalagi nanti mungkin di tempat kerja ada asuransi lain. Jadi itu sebenarnya sudah ya lumayan punya safety net lah gitu. Kemudian asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini, eee, untuk apa ya, memberikan kenyamanan dan keamanan ketika si pemberi nafkah dalam keluarga itu meninggal gitu tadi ya. Ada yang resikonya hidup terlalu pendek gitu ya, jadi harus dibicarakan. Dan berbicara tentang meninggal ini mungkin sesuatu yang emosional yang kayak, "Saya nggak mau berbicara tentang meninggal," tapi itu harus dibicarakan. Kalau saya meninggal misalnya Anda sudah berkeluarga, Anda sampaikan kepada pasangan Anda bahwa, "Kalau nanti saya meninggal duluan, apa yang akan dilakukan?" Jangan sampai sudah meninggal bingung, nggak tahu, apa namanya, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu dananya seperti apa, pengelolaan hartanya bagaimana. Jadi sampaikan terus terang kepada pasangan kita. Jadi jangan menjadikan pembahasan tentang meninggal ini sesuatu yang, eee, nggak maulah pokoknya nggak mau membayangkan itu gitu. Nggak apa-apa Anda ngomong sama pasangan itu sambil nangis-nangis nggak apa-apa, tapi itu harus dipersiapkan karena meninggal itu sesuatu yang pasti gitu ya. Kita tinggal nggak tahu lagi kapan umurnya dan asuransi jiwa ini untuk memberikan tadi, memberikan jaminan kepada orang-orang yang kita tinggalkan bahwa ketika si pencari nafkah dalam keluarganya itu meninggal, anak-anak itu masih memperoleh, jaminan kehidupan gitu ya, ada yang dibayarkan. Nah, terus kalau nggak meninggal rugi dong kita. Ya berarti kalau nggak meninggal kita bisa bisa mencari, harus disyukuri gitu ya, ya sama kayak, apa ya, kita ngasih uang keamanan kepada satpam gitu kan, untuk apa, untuk, melindungi rumah kita. Kalau ternyata nggak ada maling, rumah kita nggak kejadian maling, ya berarti kan alhamdulillah. Uang itu kemana ya? Uang itu anggap aja sedekah, seperti itu. Kalau ada yang takut dengan asuransi riba dan lain-lain, asuransi itu sudah ada syariahnya sekarang, udah ada pilihan syariahnya, sudah punya dewan pengawas syariah gitu. Jadi insya Allah sudah aman gitu ya. Next. Nah, kemudian yang terakhir tadi setelah asuransi adalah investasi. Investasi itu bisa berupa aset. Terus gimana, investasi ini amannya seperti apa, Bu? Ya mungkin bisa Anda macam-macam ya, bisa ke instrumen yang likuid atau ke, properti misalnya gitu ya. Terus gimana cara memulai investasi itu, kita penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kita harus cari selisih antara penghasilan dan pengeluaran, berarti kan itu uang dingin yang kita tapi harus dipaksa juga gitu ya, jangan sampai pengeluaran kita, pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting ternyata, pengeluaran-pengeluaran konsumtif sehingga kita tidak, eee, punya dana untuk melakukan investasi. Kemudian investasi itu juga, nggak yang tiba-tiba tinggi gitu ya. Nah, dilihat juga, jadi investasi itu harus dimulai bertahap dan juga sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Kalau gaya hidup kita hedon gitu ya, berarti selisihnya akan semakin kecil. Kalau selisihnya kecil berarti kemampuan investasi kita juga rendah. Investasi itu juga perlu waktu. Kapan dimulai? Saat ini, jangan mulai investasi ketika sudah tua. Kemudian, apa yang terakhir ini Seberapa konsisten, Bu? oh iya, seberapa konsisten kita melakukan investasi, ketutupan saya sendiri. Seberapa konsisten kita melakukan investasi, usahakan konsisten ya tiap bulan, tiap gajian gitu ya, kita memang sudah
alokasikan uangnya untuk investasi. Bisa dari sisanya, bisa memang Anda pilih 5% atau 10% dari gaji gitu. Kemudian kemana kita menginvestasikan? Ya yang aman-aman aja dulu. Kalau emas itu sebenarnya memang bukan investasi, tapi dia adalah instrumen yang sangat stabil dalam menjaga nilai. Karena kalau kita nyimpan uang tabungan, bener-bener uang liquid gitu ya, itu akan sangat tergerus oleh inflasi. Jadi kalau emas, dia mungkin kenaikannya nggak tinggi-tinggi banget ya, normalnya itu nggak tinggi. Tapi kalau kayak kemarin ada kejadian emas sampai 3 juta tiap hari naik, bahkan hampir 100.000 naikannya, itu karena ada kondisi global yang memang nggak stabil sebenarnya. Tapi sekarang udah mulai turun lagi ya, saya lihat udah di angka 2,6 dan itu, ya kalau naik turun pun nggak banyak gitu. Jadi emas itu bukan investasi yang menguntungkan, tapi dia menjaga nilai tetap utuh. Kalaupun misalnya untung ya mungkin misalnya kita beli tahun 2020 gitu ya, kemudian dijual lagi 2030, nilainya mungkin akan sama. Ibaratnya kalau itu dikonversi ke makanan, dia akan memperoleh angka yang makanan dengan jumlah yang sama seperti tahun 2020. Tapi kalau uang, ya mungkin kita akan memperoleh lebih sedikit karena tadi kenaikan barang-barang tetap jalan, tapi uang kita segitu-gitu aja. Tapi untuk mengharapkan return yang tinggi dari emas juga ya bukan bukan sesuatu yang bisa kita harapkan return tinggi, tapi memang minim risiko dan pasti stabil gitu. Oke, selanjutnya ini menghidupi diri dari saat pensiun dari passive income. Harapannya memang uang kalau sekarang itu kita bekerja untuk uang gitu ya di masa-masa muda kita. Harapannya nanti sekitar 40 sampai 50 tahun kita dan uang bekerja untuk kita, untuk income gitu. Kemudian nanti di atas setelah pensiun, kita berharap uang yang bekerja untuk kita. Nah, dari mana? Kita memang harus punya passive income. Passive income itu mungkin kalau bisa kita klasifikasikan ke properti, investasi, dan juga bisnis yang sudah running. Kalau properti ya mungkin, bentuknya ada kos-kosan gitu kan, walaupun maintenance-nya juga tinggi, tapi setidaknya dia memberikan, eee, penghasilan yang juga konsisten kalau ada yang ngontrak gitu ya. Kemudian kalau investasi ke deposito, ke obligasi pemerintah gitu ya, atau surat utang negara. Kalau bisnis yang sudah running, nah bisnis yang sudah running ini tidak bisa dimulai saat kita sudah pensiun, tapi kalau mau memulai bisnis dari sekarang, saat Anda masih punya, aktif income gitu ya. Karena apa? Karena membangun bisnis itu nggak gampang. Begitu membangun itu belum tentu laba, masih mungkin jatuh lagi. Jadi usahakan ketika membangun bisnis itu saat kita masih muda, masih punya hedging kalau misalnya ada, kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan gitu ya. Eee, Bisa rumah makan, apapun gitu ya, macam-macam banyak online shop dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini ada catatan dari OJK gitu ya, catatan dari OJK gimana cara menghindari investasi-investasi bodong gitu kan. Eee, Kalau ada orang yang menawarkan investasi dan dia mengatakan bahwa dijamin cuan, itu sudah pasti bodong. Nggak ada investasi yang pasti cuan, nggak ada. Pasti ada resikonya gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman Anda yang menyampaikan, "Oh inilah 1 hari laba segini." Itu yang dia tunjukkan, tapi di balik itu berhari-hari mungkin dia merah, tidak laba, itu juga banyak. Jadi setiap investasi pasti ada resikonya, high risk, high return. Jadi kalau misalnya tadi nih poin-poinnya ini dijamin cuan, dia bilang nggak ada risiko, ajakin teman biar cuan, jadi kita mengajakin orang lain supaya laba itu juga bohong gitu kan. Kemudian ada paket investasi, terus titip dan jamin amanah,
ada return 20% tiap hari cair, per hari tiap hari cair gitu ya, atau ditransfer ke rekening pribadi, itu pasti bohong gitu ya. Anda bisa cek dulu di OJK. Jadi, jangan percaya kalau ada yang mengatakan, return 20% per hari gitu ya. Jadi, kemudian next. Ini financial journey-nya. Pertama kita butuhi dulu sebenarnya kebutuhan dasar kita seperti apa. Kalau ternyata gaji kita itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan basic aja, ya udah sampai di situ aja kita udah hebat gitu ya. Kemudian kalau misalnya bisa berarti kita naik ke 2, bikin safety net, masukin dana darurat, kemudian, kayaknya kita pengen berhutang deh gitu ya, tapi hutangnya dikelola dengan baik. Artinya pastikan ketika kita berhutang, kita punya kemampuan untuk membayar. Kemudian aset building dan yang kelima itu, eee, wealth preservation. Jadi sebenarnya di tahap sampai 1 sampai 2 itu juga udah bersyukur gitu ya. Pokoknya, kalau saya menekankan Anda hidup dengan gaji cukup, tanpa kena pinjol, judol, itu sudah keren gitu ya. Tapi juga harus disesuaikan tadi nanti, tabungannya seperti apa, oh gaya hidupnya ternyata harus dikurangin. Jadi, eee, simpelnya bagi saya ya, ketika kita berbicara tentang financial planning itu, pertama kita, pastikan emosi kita dulu. Tadi, pertama kita bisa meregulasi emosi kita, apakah kita tuh sebenarnya kok pengeluaran kopi ini tinggi banget gitu ya, atau mungkin kalau orang bilang, eee, apa namanya, self reward-nya kopi saya nggak relate karena saya nggak suka ngopi, tapi mungkin kita self reward-nya di hal-hal yang lain gitu. Jadi pertama itu tadi, pastikan secara emosi Anda bisa mengontrol diri, membedakan mana pengeluaran-pengeluaran penting dan nggak penting. Kemudian kita bisa men-set boundaries kepada keluarga. Kalau ada orang pinjam ya kita sampaikan kita nggak punya atau mungkin saya punya uang tapi bukan untuk dipinjamkan, gitu ya. Jangan nggak enakan. Kemudian setelah kita bisa mengelola emosi kita, kita coba catat. Sebenarnya ini bisa bisa dua arah ya, nyatat dulu kemudian kita, men-screening mana yang bisa kita hindari atau kalau kita sudah nyatat secara rutin gitu ya, kita akan melihat nanti tiap akhir bulan, ternyata pengeluaran saya itu bukan di kebutuhan pokok yang tinggi, ternyata yang tinggi malah di, hiburan gitu ya, jalan-jalan ternyata di situ, oh kayaknya nih terlalu tinggi, sementara aset-aset tuh banyak yang harus dibeli, atau kayak ada biaya umroh yang harus kita bayar. Jadi, coba alokasikan dari sekarang. Umrohnya memang nanti-nanti, tapi kalau nggak kita rencanakan dari sekarang ya nggak bisa juga. Kita memang belum belum berencana untuk naik haji sekarang, kita memang belum berencana untuk, eee, menyekolahkan anak sekarang, tapi begitu Anda sudah berkeluarga dan memutuskan untuk memiliki anak, maka Anda harus set itu gitu ya, 6 tahun dari sekarang akan seperti apa. Jadi selanjutnya conclusion-nya, eee, next. Nah ini, hidup kita nanti di masa depan itu bukan di masa lalu, sorry salah. Di masa depan gitu ya, apakah kita memutuskan mau bekerja terus atau kita mau pensiun dengan nyaman tanpa rasa takut akan kekurangan, itu hasil dari keputusan-keputusan saat ini. So, saat ini kita atur, eee, kita mulai mapping lah, kita mulai rencanakan hidup kita nanti akan seperti apa. Kalau mau hidup enak ya berarti kita perbanyak ke arah investasi, aset, dan lain-lain. Atau mungkin kalau uangnya nggak cukup gimana, ya memang mau nggak mau harus menambah penghasilan gitu ya. Gitu mungkin dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Indah atas materinya hari ini. Ini sungguh materi yang luar biasa ya untuk hari ini. Bagaimana kita caranya mengatur keuangan dan mungkin kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom komentar.